Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut lihat soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu adalah A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan arus kas, D. Laporan perubahan ekuitas, E. Laporan audit. Jawabannya adalah B. Laporan laba rugi. Kita lihat pembahasannya. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu, memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan. Kalau opsi A itu adalah definisi dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu. Kemudian opsi C itu laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Kemudian opsi D, laporan keuangan yang menunjukkan perubahan aktiva bersih suatu perusahaan atau pemerintah. Dan opsi E, dokumen publik yang berisi pendapat auditor tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next. Soal nomor 2. Salah satu aspek penting yang diperiksa selama audit kepatuhan adalah A. Struktur organisasi perusahaan, B. Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, C. Jumlah produk yang diproduksi, D. Efisiensi proses produksi, E. Lokasi kantor cabang. Jawabannya adalah B. Kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Kita lihat pembahasannya. Audit kepatuhan memeriksa kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan yang relevan. Opsi A itu bukan, karena hanya bersifat gambaran besar organisasi. Sama dengan opsi C, lebih ke data kuantitas kinerja perusahaan. Kemudian opsi D, lebih ke cara kerja di lapangan. Dan opsi E, lebih ke data profil perusahaan. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan anggaran fleksibel? A. Anggaran yang tidak dapat diubah setelah disetujui. B. Anggaran yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi atau hasil aktual. C. Anggaran yang hanya digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang. D. Anggaran yang ditetapkan tanpa batas waktu. E. Anggaran yang dibuat hanya untuk tahun fiskal. Jawabannya adalah B. Anggaran yang memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi atau hasil aktual. Kita lihat pembahasannya. Anggaran fleksibel memungkinkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi atau hasil aktual, membantu dalam mengelola perubahan yang tidak terduga. Opsi A ini bukan, karena adalah definisi dari anggaran statis. Kemudian opsi C, definisi dari anggaran modal. Opsi D, definisi dari anggaran berkelanjutan atau rolling budget. Dan opsi E, definisi dari anggaran tahunan. Next. Soal nomor 4. Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu adalah A. Neraca, B. Laporan laba rugi, C. Laporan arus kas, D. Laporan perubahan ekuitas, E. Laporan audit. Jawabannya adalah C. Laporan arus kas. Kita lihat pembahasannya. Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu yang penting untuk memahami likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Opsi A ini definisinya adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Kemudian opsi B adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Kemudian opsi D,
laporan keuangan yang menunjukkan perubahan aktiva bersih suatu perusahaan atau pemerintah. Kemudian opsi E, dokumen publik yang berisi pendapat auditor tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Next. Soal nomor 5. Salah satu tindakan yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan adalah A. Mengabaikan peraturan yang tidak relevan, B. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian, C. Menunda implementasi kebijakan baru, D. Mengurangi frekuensi pelaporan keuangan, E. Mengurangi jumlah personel audit. Jawabannya adalah B. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. Kita lihat pembahasannya. Melakukan audit reguler membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan memeriksa dan menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Opsi A ini bukan, karena memeriksa kesesuaian peraturan kebijakan adalah hal yang wajib. Kemudian opsi C juga malah akan menghambat kinerja perusahaan atau instansi. Kemudian opsi D tidak boleh, karena pelaporan keuangan hukumnya wajib, transparan, dan sudah terjadwal. Kemudian opsi E malah bisa masuk ke dalam tindakan kecurangan atau fraud. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.